Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Alhamdulillah Allah pertemukan kita di tempat yang mulia ini dalam rangka menuntut ilmu agar apa yang kita akan bernilai manfaat dan beroleh nikmat. Kita awali dahulu dengan berdoa dengan berbasmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oke, di pertemuan ke-10 ini bahasan kita tentang identifikasi teknologi dan organisasi. Di bahasan ini kita bahas tentang 6 hal. Pertama tentang metrik fungsi. Jadi beberapa hal nanti kita akan sesuaikan gitu ya. Kita masuk di materi ini. Materi metrik ini. Jadi yang pertama kita bahas tentang metrik fungsi entitas. Kemudian yang kedua kita bahas tentang metrik pengelompokan, lalu area bisnis, lalu kemudian sistem bisnis, identifikasi teknologi dan struktur organisasi. Lalu hubungan dengan area bisnis lain. Target tentu sesuai dengan judulnya, tambahkan mahasiswa dapat mengidentifikasinya, lalu dapat mengidentifikasikan area bisnis suatu perusahaan dengan sistem yang berbeda, dan terakhir mahasiswa dapat memetakan area bisnis perusahaan. Oke, kita bahas dari 6 bahasan tadi. Kita bahas yang pertama tentang metrik fungsi entitas dulu. Istilah lainnya adalah entity function metric. Bicara tentang metrik, kita tidak akan lepas dari sudut dari empat sisi. Top, atas bawah, top bottom, kemudian left and right. Ya. Jadi ketika kita bicara tentang metrik fungsi entitas, maka yang dimaksud dengan metrik fungsi entitas ini adalah tampilan atau representasi visual yang menggambarkan hubungan antara berbagai macam entitas data dengan fungsi atau proses bisnis tertentu. Dan ini akan membantu dalam pemodelan dan pemahaman bagaimana entitas data digunakan, diubah atau diciptakan oleh fungsi-fungsi bisnis dalam suatu sistem. Nah, dari pengertian tersebut, kita akan tahu bahwasanya metrik yang kita maksud tadi ya, akan menampilkan hubungan antara entitas data. Misalnya antara pelanggan dengan produknya, atau pelanggan dengan pesanannya, atau Izin Pak, tidak ada suara Pak. Oke, izin saya lanjutkan dari saya ulang satu ya. Oke. Sehingga metrik fungsi entitas ini menampilkan hubungan antara entitas data, misalnya pelanggan dengan produk, juga dengan pesanan.
dengan fungsi bisnis. Misalnya si pelanggan tadi membuat pesanan, pelanggan membayar pesanan, atau pelanggan mengelola produk. Sehingga akan kita temukan tujuan dari metrik entitas ini, yaitu digunakan untuk memahami bagaimana data terkait dengan proses bisnis, membantu dalam perencanaan dan implementasi sistem, dan juga untuk komunikasi antar tim. Jadi tujuannya itu adalah salah ini ya, membantu perencanaan, juga terakhirnya adalah komunikasi antar tim. Jadi dari metrik ini akan ketahuan. Dari sini kita akan ketemu representasinya. Bahwasanya hubungan antara fungsi dan entitas data biasanya diwakili dengan simbol-simbol seperti C untuk data yang dibuat. Atau kalau sering kita ngoding ini, kita sering kenal banget istilah ini CRUD. C, create, dibuat ya. Data yang dibuat. U untuk data yang diperbarui atau update. R untuk data yang dibaca atau digunakan. Mestinya sih ada satu lagi, D untuk data yang dihapus alias delete. Nah, sehingga si metrik entitas tadi akan bermanfaat. Apa manfaatnya? Pertama, dia memvisualisasikan hubungan antara entitas dan proses bisnis. Yang kedua, memastikan datanya itu tepat dan digunakan dalam fungsi bisnis yang juga tepat. Sehingga hal tersebut akan memudahkan pemahaman dan komunikasi mengenai sistem yang akan dibangun. Dan hal tersebut bisa menghindari kesalahan dan potensi masalah dalam implementasi sistem. Dari contoh-contoh tadi, dari hal-hal tersebut, maka kita bisa ambil contohnya. Misal e-commerce. Maka metrik fungsi entitasnya dapat menunjukkan bagaimana entitas pelanggan, atau kalau bahasa database-nya kita bisa sebut tabel pelanggan gitu ya, digunakan dalam fungsi untuk buat akun. Jadi nanti nyimpennya pasti ke data pelanggan kalau buat akun. Pilih produk, ini juga harus tahu siapa yang milih produk, si pelanggan, lagi-lagi gitu. Tambahkan ke keranjang, siapa yang nambahin ke keranjang, lagi-lagi pelanggan. Nah, itulah fungsi entitas dan seterusnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau belum, izin saya lanjut. Kita masuk ke metrik yang kedua. Kalau tadi metrik fungsi entitas, sekarang metrik pengelompokan. Atau istilah lainnya disebut dengan clustering metric. Kita pahami dulu sesuai bahasanya, clustering atau clusterisasi adalah metode pengelompokan data. Menurut Tan tahun 2006, clustering adalah sebuah proses untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa klaster atau kelompok. Sehingga data dalam satu klaster memiliki tingkat kemiripan yang maksimum dan data antar klaster memiliki kemiripan yang minimum. Nah, dari sini kita bisa mengambil satu kesimpulan gitu, sesuai namanya klaster-klaster gitu. Jadi metode pengelompokan data berdasarkan kelompok-kelompok atau clustering. Clustering merupakan partisi satu set objek data ke dalam himpunan bagian yang disebut dengan cluster. Objek yang di dalam cluster memiliki kemiripan karakteristik antar satu sama lain dan berbeda dengan cluster yang lain. Jadi gampangnya, dia hanya dikelompokkan berdasarkan yang mirip. Partisi tidak dilakukan, pembagian tidak dilakukan secara manual, melainkan dengan satu algoritma clustering. Oleh karena itu, clustering sangat berguna dan bisa menemukan grup atau kelompoknya. Kelompok yang tidak dikenal dalam satu sistem data. Clustering banyak digunakan dalam berbagai aplikasi, seperti misalnya pada bisnis intelligence, pengenalan pola citra, web search, bidang ilmu biologi, dan untuk keamanan atau security. Kalau tadi ngomongin pola citra, misal kita bisa ngecek tuh yang jalan di jalan raya gitu. Kita bisa tahu apakah dia sudah secara data, secara pengecekan lewat apa namanya, data misalnya motor atau mobil,
Itu kan kebaca tuh. Nomornya kebaca juga misalnya dia udah kelewat bayar atau belum. Kan kelihatan gitu. Itu kalau itu bisa dikelompokkan berdasarkan pola citranya. Dan di dalam bisnis intelijen, clustering juga bisa mengatur banyak customer ke dalam banyaknya kelompok. Contohnya pengelompokan customer ke dalam beberapa cluster dengan kesamaan karakteristik yang kuat. Clustering juga dikenal sebagai data segmentasi karena clustering mempartisi banyak dataset ke dalam banyak grup berdasarkan kesamaan. Selain itu, clustering juga bisa sebagai outlier detection. Nah, dari sini kita akan cari tahu apa manfaatnya clustering. Secara garis besar, manfaat clustering itu ada dua. Yang pertama, clustering merupakan metode segmentasi data yang sangat berguna dalam prediksi dan analisa masalah bisnis tertentu. Misalnya, segmentasi pasar, marketing, dan pemetaan zonasi wilayah. Yang kedua, berdasarkan identifikasi objek dalam berbagai bidang, seperti computer vision dan image processing. Harusnya dalam berbagai bidang ya. Lalu kita akan pahami beberapa konsep clustering. Konsep dasar clustering, hasil clustering yang baik akan menghasilkan tingkat kesamaan yang tinggi dalam satu kelas dan tingkat kesamaan yang rendah antar kelas. Jadi kalau beda kelas, dia kesamaannya rendah. Tapi kalau dalam satu kelas, kesamaannya sangat tinggi. Kesamaan yang dimaksud merupakan pengukuran secara numerik terhadap dua objek. Nilai kesamaan antara kedua objek akan semakin tinggi jika kedua objek yang dibandingkan memiliki kemiripan yang tinggi. Begitu juga dengan sebaliknya. Kualitas hasil clustering sangat bergantung pada metode yang dipakai. Dalam clustering dikenal 4 tipe data. Keempat tipe data tersebut adalah pertama variabel berskala interval, yang kedua variabel binernya, yang ketiga tentang variabel nominal, ordinal, dan rasio, dan yang terakhir variabel dengan tipe lainnya. Oke, kita lanjutkan tentang syarat clustering. Bicara tentang syarat clustering, menurut Han dan Camber tahun 2012, syarat sekaligus tantangan yang harus dipenuhi oleh satu algoritma clustering pertama adalah skalabilitas. Yang dimaksudkan skalabilitas ini skalanya bagaimana gitu ya. Kemudian yang kedua kemampuan analisa beragam bentuk data. Yang ketiga menemukan klaster dengan bentuk yang tidak terduga. Lalu kemampuan untuk menangani noise, gangguan, suara-suara yang tidak penting. Lalu kesensitivitas terhadap perubahan input. Berikutnya mampu melakukan clustering untuk data dari dimensi yang tinggi. Terakhir tentang interpretasi dan kegunaan. Itu syarat clustering. Dari 7 syarat yang ada ini, maka kita akan ketemu namanya metodenya. Nah, bagaimana untuk metodenya? Secara umum, metode clustering secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu hierarchical clustering dan partitional clustering. Menurut Tan tahun 2011. Sebagai tambahan, terdapat pula metode density based dan grid based yang juga sering diterapkan dalam implementasi clustering, yaitu hierarchical clustering. Oke, kita bahas sedikit tentang hierarchical clustering dan partitional clustering. Jadi secara hierarkinya, secara sejarahnya, hierarki, urutan, kemudian secara partisi, secara bagian-bagiannya. Maka kita akan ketemu, kita bahas satu persatu pertama tentang hierarkinya dulu. Hierarchical clustering. Pada hierarchical clustering, data akan dikelompokkan melalui satu bagian yang berupa hierarki, di mana terdapat penggabungan dua grup yang terdekat di setiap iterasinya, ataupun pembagian dari seluruh set ke dalam
cluster. Contoh aglomeratif Agnes ini step 1 sampai dengan step 4. Di divisif atau bagiannya. Jadi kalau dilihat dari sini, di klasternya dikelompokkan. Misalnya A, B, C, D, E. Maka ketika dikelompokkan, A, B ini dikelompokkan dalam satu kelompok A, B. Kemudian C ini sendirian, tapi yang terdekatnya adalah nanti D dengan E, DE. Nah, kemudian si C karena dia sendirian digabungin lagi tuh. C ini sebenarnya memungkinkan juga step 2 itu. Jadi step 1 cuma A, B saja, ya. Tidak pada saat yang bersamaan. Lalu step keduanya gabungkan yang berikutnya. Tapi bukan C ke D, tapi D ke E. Kenapa? Karena udah ujung nih, gitu. Sudah mendekat ke bawah, DE. Lalu step ketiganya, kalau di bagian aglomeratif namanya step ketiganya. Step ketiganya digabungkan lagi. Sebenarnya ada pilihan juga sih A, B, C. Bisa juga D, C, D, E. Ini yang diambil adalah C, D, E step ketiganya. Baru step terakhirnya adalah A, B, C, D. Dalam sisi pembagian, divisifnya, ini boleh juga dibalik. Pemisahan. Dari A, B, C, D, E dipisah jadi 2 bagian. A, B, dan C, D, E. Nanti C, D, E sendiri dipisah. C dan D, E. Nah, akhirnya ketemulah. Terpisah semua. A, B, C, D. Ini yang dimaksud dengan hierarchical clustering. Berikutnya tentang partitional clustering. Pada partitional clustering, yaitu data dikelompokkan ke dalam sejumlah cluster tanpa adanya struktur hierarki antara satu dengan lainnya. Pada metode partitional clustering, setiap cluster memiliki titik pusat cluster atau centroid. Dan secara umum metode ini memiliki fungsi tujuan, yaitu meminimumkan jarak atau dissimilarity dari sebuah data ke pusat cluster masing-masing. Contoh metode partitional clustering itu adalah K-mean. Ada fuzzy K-means dan mixture modeling. Ini beberapa contoh penggunaan rumus dengan menggunakan partitional clustering. Contoh ya, cluster awal ini ada 3 bagian. Kemudian ada proses iterasi penggabungan, dikelompokkan dari 3 bagian ini dikelompokkan sehingga akhirnya ketemulah cluster akhirnya. Dia saling mengelompok yang tadi awalnya 3 bagian yang terpisah jadi tinggal 2 bagian. Tapi dikumpulin tuh mana yang sejenis, mana yang tidak. Dia ngumpul ke tempat masing-masing. Hasil akhirnya seperti ini. Oke, kita masuk ke area bisnis. Oke, izin sudah aja. Saya izin sholat dulu ya. Ya, biar saya izin di pause dulu aja. Oke, ya izin ke musola dulu. Makasih ya. Baik, Pak. Gema, izin sholat dulu ya. Tinggal dulu. Ya, Pak, siap.
Boleh kita lanjutkan kembali ya. 6 orang. Masih ada yang nyimak? Oke, izin saya lanjutkan kembali. Kali ini bahasannya tentang area bisnis atau bisnis area. Bicara tentang area bisnis, ini adalah segmen atau unit organisasi yang digunakan untuk tujuan pelaporan internal dan eksternal. Dan area bisnis ini bisa mewakili lokasi geografis, unit perusahaan, atau segmen bisnis tertentu, tergantung kebutuhan pelaporan. Area bisnis digunakan untuk memisahkan data keuangan dan data operasional sehingga memungkinkan pelaporan dan analisis yang lebih granular. Berikutnya kita akan bahas tentang sistem bisnis atau bisnis sistem. Bicara tentang sistem bisnis ini adalah seperangkat prosedur, praktik, dan kebijakan yang diterapkan dalam satu organisasi untuk mencapai tujuan bisnis dengan efisien dan efektif. Sistem ini membantu menyederhanakan proses dan juga meningkatkan produktivitas, serta mengoptimalkan hasil. Jadi kalau bisnis sudah punya sistem, itu hasilnya akan lebih banyak lagi, produktivitasnya juga lebih hal. Dan proses yang dikerjakan tidak sepanjang kalau bisnis tidak punya sistem. Itulah yang dimaksud dengan sistem bisnis. Oke, di bahasan berikutnya, kita akan ketemu dengan identifikasi teknologi dan struktur organisasi. Bicara tentang identification of technology and organization structure. Ketika kita bicara identifikasi teknologi dan ini, kita akan butuh bagaimana kita mengidentifikasi kebutuhan teknologi. Karena di tengah era digital yang kian pesat, maka teknologi menjadi hal yang sangat krusial bagi kita dalam sebuah bisnis. Dan itu akan mengidentifikasi kebutuhan teknologi yang tepat dan dapat mengoptimalkan operasional, meningkatkan efisiensi dan mendorong pertumbuhan perusahaan. Sehingga hal tersebut akan mengidentifikasi kebutuhan teknologi bisnis kita melalui layanan konsultan IT, yang merupakan langkah penting untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam perusahaan. Pun kaitannya dengan struktur organisasi. Struktur organisasi adalah kerangka atau pengaturan formal yang menggambarkan bagaimana sebuah organisasi dikelola, tugas dan tanggung jawab diatur, dan hubungan antar bagian-bagiannya. Hal ini mencakup hierarki, jalur komando, dan hubungan kerja yang jelas, yang membantu organisasi mencapai tujuannya dengan lebih efektif. Dan terakhir, kita akan bahas tentang bagaimana hubungan antara bisnis dengan area bisnis lain atau link with other business area. Bicara tentang hubungan dengan area bisnis lain, maka kita akan ketemu antara dikenal juga sebagai relasi bisnis. Jadi antar satu bisnis dengan bisnis lain. Ini sangat penting untuk keberhasilan satu bisnis. Relasi ini meliputi hubungan dengan pelanggan, mitra bisnis, pemasok, dan juga internal. Seperti tim kerja dan karyawan. Relasi bisnis yang baik dapat meningkatkan pertumbuhan, memperkuat posisi di pasar, dan memberikan keuntungan jangka panjang.
Oke, untuk teori awal dari materi kita sampai di sini. Jika ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, disilakan. Kalau tidak, kita akan masuk nanti persiapan. Ada 4 kelompok, kita sudah masuk ke pertemuan 10, berarti pekan depan kita akan mulai presentasi. Ini, jadi pekan depan saya akan minta 4 kelompok ini sudah ngumpulin. Apa aja sih yang dikumpulin? Jadi pertama makalahnya saya minta dibuatkan. Ini saya mengingatkan di pertemuan awal kita dulu kita pernah diskusi tentang kelompok. Pertama makalah. Untuk makalahnya di luar dari judul dan daftar pustaka minimal 10 halaman ya. Bab sesuaikan saja. Nggak usah pakai bab juga boleh, pakai bab juga nggak apa-apa. Apa sih yang dibahas? Bahasannya itu saya ingin kalian bahas tentang aplikasi yang lagi hit, kalian cek, kalian bahas tentang rekayasa sistem teknologi informasinya. Ambil contoh sederhana aplikasi kita ini misalnya e-kampus. E-kampus, nah kalian bahas tuh teknologi yang digunakannya apa, struktur database-nya dalam bayangan kalian itu seperti apa gitu. Jadi memang banyaklah yang kalian bongkar atau kalian cek. Mungkin saya tampilkan contoh di angkatan sebelumnya. 1 tahun sebelumnya tentang rekayasa sistem untuk tugasnya. Saya cek dulu. Nggak ketemu. Rekayasa. Ada tapi nggak masuk. Wah, nggak ketemu, nggak saya ambil. Oke, saya terusin dulu aja. Jadi yang pertama saya akan minta eh, ke makalahnya. Ini yang dibahas adalah tentang nama mata kuliah kita, rekayasa, sesuai dengan nama mata kuliah kita, sistem, teknologi, informasi. Informasi. Kalian cek, kalian lihat bahasa mata, bukan bahasanya. Nah, saya pindahin dulu. Aplikasi yang sedang ramai. Kalau saya tadi nyontohin aplikasi yang kita gunakan di kampus kita, misalkan aplikasi e-kampus. Kalau yang mengambil aplikasi e-kampus, maka rekayasa sistemnya kayak gimana? Struktur database yang kalian bayangkan itu seperti apa? Kalau kalian terlibat dalam aplikasi tersebut, ada nggak usulan perbaikan dari aplikasi tersebut yang akan kalian masukkan? Pak nggak mau e-kampus ya boleh, silakan. Ambil yang lain misalnya, yang rame. Cortex. Kenapa sih Cortex itu sampai rame gitu? Kalian analisa tuh. Nah, kalau kalian sebagai seorang tenaga ahli yang diminta untuk merekayasa sistem tersebut, kalian mau rekayasa kayak gimana? Struktur aplikasi yang sekarang seperti apa? Usulannya kalian dalam hasil rekayasa nanti kayak gimana? Nah, bentuknya saya minta nanti ada makalah minimal 10 halaman, kemudian ada presentasinya. Presentasi tidak saya tentukan, kalian aja yang tentukan. Tapi saya minta nanti ketika presentasi setiap orang wajib ngomong, jangan cuma satu orang aja. Perwakilan kelompok setidaknya 1 pertanyaan. Jadi nanti akan ketemu setidaknya ada tiga pertanyaan lah yang muncul dari 4 kelompok yang ada. Ini karena kemarin kita acak sudah dari awal, maka kelompok 1 otomatis akan maju pertama, tapi biar adil, semua kelompok wajib ngumpulinnya besok di pertemuan ke-11. Jadi pertemuan 11 itu kelompok 1, 12 kelompok 2, 13 kelompok 3,
14 ya kelompok 4. 11, 12, 13, 14. Begitu. Kalau ada yang mau ditanyakan, disilakan. Kemas sudah siap kelompoknya? Belum, Pak, baru dikasih tahu ini saya baru tahu kalau Pak. Ih, ini ini dari awal ini diacaknya. Oh, harusnya saya tiap Nah, ketemu ini Pak, ya. materinya Pak, isi materinya yang saya baru tahu. Kalau Oh, kelompoknya si saya udah materi. Pak. Jadi dari aplikasi yang ada, kalian tentukan. Ambillah misalkan aplikasi yang kalian sering pakai. Ambil contoh misalnya WhatsApp. WhatsApp tuh kayak gimana sih? Kalian bedah teknologinya, dia pakai teknologi apa? Terus kalian, saya pengen bikin semirip dengan itu. Nah, sesuaikan, kalian bikin kayak gimana? Ya kalian rekayasa dari aplikasi yang ada. Rekayasa apanya? Sistem teknologi informasi. Gitu. Aplikasinya bebas ya, mau basis web, basis mobile, basis apapun lah yang seingatnya kalian lah, pemikirannya kalian. Diupayakan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 tidak ada yang sama persis. Misalnya kelompok 1 Gemak pakainya WhatsApp, kelompok 2 Rahmat pakainya WhatsApp. Jangan gitu maksud saya. Jangan sampai bahasannya sama persis. Kalau bisa sih berbeda. Pak, kalau memang dia udah milih itu terus ternyata saya milih yang itu, kalau memang bahasanya beda banget, saya masih terima. Tapi kalau bedanya mirip-mirip, ya janganlah. Gitu. Ada lagi yang mau tanya? Silakan. Rahmat, berikutnya nih, Rahmat sama Ahmad Zakaria, udah siap? Berarti salah saya ya, nerangin bagian sini. Saya ngerasa udah nerangin, kayaknya saya nerangin sama anak pagi, jangan-jangan deh. Oke, ada gambaran ya, sedikit ya. Minimal sedikit lah, ada gambaran sedikit bagian ini. Untuk makalahnya, bagi saya nggak wajib dicetak, cukup dijadikan file PDF saja. File PDF itulah yang nanti dikirimkan. Di Mungkin saya masukin di tugas pertemuan 11 ya. Insya Allah saya akan masukin nanti di pertemuan 11 tugas kelompok. Nanti langsung saya kelompokkan, Gemak dengan Tian, Rahmat dengan Ahmad Zakaria, Rupi sama Naufita, Tias sama Tio aja. Begitu. Oke, jangan lupa isi kehadirannya untuk malam ini. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau ada yang perlu kita diskusikan, saya siap buat diskusi. Pak, bagian mana Pak? Ambil contoh tadi Pak, misalkan e-kampus. Bagian mana yang saya mau bahas secara garis, eh, secara lebar, secara konsentrasi penuh. Bagi saya, ketika kalian mau milih bagian yang mana, itu bebas. Ambil contoh salah satu acuan buku yang berbahasa Indonesia yang saya pakai. Saya kasih lihat sebentar. Ini. James, yang bahasa Indonesia-nya mana ya? Database System. Oke, ini nih. Salah satu acuan yang saya pakai dalam bahasa Indonesia ya. Sistem informasi akuntansi. Oh, bukan, ini akuntansi. Akuntansi. Bahasa Inggris. James soal. Ini sih sebenarnya acuan utamanya. Kendall. Tahu, seingat saya juga ambil kok yang bahasa Indonesia-nya. RPL Design System, System Analysis. Oh, ini dia. Sorry, ketemu. Nah, ini dia. Rekayasa, cuma bukan rekayasa sistem. Rekayasa perangkat lunak. Nah, kalau bicara dari sini, ngomongin tentang rekayasa perangkat lunak, mirip-mirip lah dengan sistem rekayasa sistem informasi akuntansi. Dia ngomongin dari hal yang paling mendasar dulu. Bagaimana tujuannya, kemudian software SDLC-nya seperti apa, model yang digunakan apa, model waterfall, prototype, RAD, iteratif, spiral. Nah, dari sini baru diambil untuk bagian basis data, dia munculkan misalnya IRD-nya, kemudian dari basis data yang tadi diperjelas lagi, DFD-nya, kemudian dia munculin lagi UML-nya. Nah, maksud saya bagian-bagian ini boleh kalian masukkan.
Apakah kalian bikin DFD-nya atau UML-nya atau hanya salah satu dari itu, bagi saya nggak ada masalah. Jadi istilahnya saya mau bahas konsentrasi penuhnya di bagian database, Pak. Jadi bagian database aja yang saya ini boleh, nggak apa-apa. Saran bagian lain juga tetap dibahas, misalnya tampilannya, UI UX-nya, coding di dalamnya, itu juga boleh. Jadi cuma maksud saya ada apa ya? Ada bahasan penuh dalam salah satu bidang. Pak, boleh nggak kalau semuanya saya bedah semua? Boleh, cuma berarti bakalan panjang banget tuh bahasan. Kalau cuma 10 lembar mah ngomongin DFT aja, ngomongin database aja udah cukup. Cuma bagian yang lain tetap akan saya minta kamu bahas. Mungkin bahasanya tidak selengkap bagian DFD-nya. Kalau yang memang misalnya lebih lancar di bagian DFD. Pak, saya lebih lancar di bagian codingnya, Pak, di bagian tampilannya. Oh, boleh, berarti bahas lamain di bagian. Pokoknya maksud saya gini, kalian boleh bikin lama pembahasannya pada bagian yang kalian benar-benar kuasai. Jadi lebih seru ketika diskusi gitu. Karena bagian yang memang kalian paling kuasai itu yang kalian munculkan. Kalau bagaimana Pak kalau semuanya saya bahas secara panjang lebar, ya boleh banget. Boleh banget. Cuma gambaran saya kalau semuanya dibahas panjang lebar bakalan lebih dari 30 halaman gitu. Kayak bening kan, padahal saya minta cuma 10 halaman juga nggak apa-apa. Gitu sih. Jadi makalah 10 halaman, ada presentasi, kayaknya itu aja. Insya Allah kita akan mulai di pekan depan. Nanti saya minta dipersiapkan Gemak sama Tian, biar orangnya hadir dua-duanya, paling tidak muncul gitu. Ya, jadi biar enak kita maju. Tentang apanya kalian boleh pekan depan kalian tentukan. Tapi yang lain juga saya minta ngumpulin semua di tempat yang sama, cuma majunya aja yang berbeda. Oke, dari saya cukup. Saya kasih kesempatan untuk diskusi. Saya buka kalau ada yang mau diskusi. Kalau ada pertanyaan. Jadi minggu depan itu udah makalah sama presentasi udah semua tuh ya Pak. Berharapnya saya Langsung begitu PPDB. semuanya, bukan cuma kelompok satu. Oke siap Pak. Ya, kelompok dua, kelompok tiga, kelompok empat. Cuma masalahnya bukan masalahnya. Kalau kelompok satu bukan hanya sekedar makalah dikumpulin, langsung tampil. Tapi kelompok dua, kelompok tiga, kelompok empat izin belakangan. Gitu. Biar saya tetap Oke, ngasih Pak. materi, tapi diskusinya juga ada. Cukup ya, Gemak? Cukup Pak cukup. Presensi, kehadiran, sudah isi semua? Sudah saya Pak. Oke, Alhamdulillah. Terima kasih. Jika memang tidak ada lagi yang kita diskusikan, saya kira cukup untuk materi hari ini. Semoga yang kita lakukan bernilai manfaat. Kita sempurnakan dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya. Saya izin leave.